Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya menyapa narasumber lainnya sudah bergabung melalui Zoom. Sudah hadir Guru Besar ITB sekaligus sempat menjadi tim teknis revitalisasi kereta api nasional Profesor Harun Al-Rashid. Prof. Harun, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Prof, terima kasih waktunya sudah bersama kami. Tapi kita ingin dapat pencerahan dari Anda, saksi sejarah begitu ya. Karena ini kan ramai kemudian dibicarakan. Ketika skema awal kerjasama dengan Jepang, tiba-tiba geser begitu ya ke Cina. Dan sekarang kita mempertanyakan bagaimana nasib hutang yang kemudian triliunan rupiah ini. Pencerahan awalnya seperti apa sih, Prof, ketika ini berubah skemanya? Dibilang berubah, apa yang berubah ya? Saya pikir ya ini apa namanya? Kalau bertanding itu istilahnya ya, kalau bertanding kan itu harus fair ya. Jadi kita dalam memilih ini sebetulnya tidak ada kriteria terus terang dari awal. Tidak seperti tender-tender lazimnya jalan tol, lazimnya kita lakukan di mana pemerintah jelas maunya apa, lalu para kompetitor memasukkan lalu dinilai dengan sistem penilaian juga yang transparan. Nah, ini kelihatannya tidak seperti itu. Tiba-tiba ada ya sebutlah ya penantang atau kompetitor baru dibuka. Nah, ini baru sekali rasanya ya. Kalau penunjukan sih saya pikir biasa. Lalu G2G kita udah jalan ya sama manapun. Tapi begitu kereta api cepat ini memang ya, ini pemerintah dari awal agak apa namanya membuka pintu lebar-lebar Jepang jauh sebelumnya. Oke. Nah, jadi di ujung-ujung itu ketika memang ada inisiasi, saya sebut inisiasi ya, masuknya Cina tentunya itu keputusan politik ya, walaupun tidak langsung menunjuk. Nah, ketika itu saya tahu betul ada konsultan BCG, ya BCG ditunjuk nggak lama dia, cuman 2 minggu dibayar juga puluhan miliar gitu. Nah, sejak itu saya ikut, waktu itu pas grup Cina itu dipanggil, saya diajak. Karena saya menyiapkan kajian namanya demand forecast. Demand forecast itu semacam traffic. Jadi memang katakan gitu, mitra-mitra itu meminta satu badan independen yang melakukan estimasi itu. Nah itu ditunjuklah, sebut aja tim Bandung lah. Saya kebetulan memimpin tim itu. Kita survei serius ketika itu LRT lagi dibangun, Jakarta-Bandung. Itu kalau jalan itu bisa 5 jam, 6 jam ketika itu, macet sekali ya. Pada zaman kita survei itu. Nah, yang mau saya sampaikan, jadi kerja BCG ini yang saya hadir dan saya apa adanya ya menyampaikan. Dia hanya menyampaikan 2-3 lembar daftar risk, daftar resiko gitu. Tolong diisi gitu ya. Nah, saya yakin ke tim Jepang juga dilakukan hal yang sama. Mungkin sehari sebelumnya atau sehari setelah Cina. Tapi tiba-tiba kita dengar gitu. Ya, Cina yang ditunjuk. Tapi kita nggak tahu apakah BCG itu memang memilih Cina, itu nggak pernah transparan. Tapi tahunya itu keputusan Jadi Cina. dari awal memang untuk kajian dan lain-lain memang tidak transparan begitu ya, Prof ya? Ya, kalau tentang masuknya satu badan usaha, sebutlah gitu ya, yang mau mengembangkan sesuatu, itu kan sebetulnya kita bicara pasar ya. Jadi ini pasar kereta api cepat. Nah kita mengatur nggak sembarangan boleh masuk pasar ini. Harus ditandingkan gitu. Nah ini bisa masuk lewat proposal sendiri. Nah ini kelihatannya Jepang itu berharap lah ya. Dia udah semacam digandeng menyiapkan kajian-kajian udah cukup lama kan gitu. Tapi tiba-tiba di ujung-ujung itu ada digerek ya sebutlah tim Cina gitu. Tapi ketika udah diumumkan ya grup Cina itu instan ya saya ingat betul Pak Sofyan Jalil itu kepala Bappenas ya. Kepala Bappenas dan langsung klarifikasi ke Tokyo ya dan kita dengar setelah itu ada apa namanya diskursus ya kereta api kecepatan
menengah istilahnya, medium. Jadi kira-kira 150 ya, 150 kilometer. Kalau yang dengan Cina ini namanya cepat. Jadi Oke. di atas 200 ya, tapi bisa maksimum 350. Rata-rata ya operasi 250. Tapi konsepnya ya sebetulnya memang di mana-mana kereta api cepat ini diperlukan untuk dominan menyerap apa namanya pesawat, layanan angkutan udara. Ya. Jadi jaraknya itu memang apa namanya cukup panjang. Dalam hal ini memang sudah ada rencana lama untuk membangun Jakarta Surabaya. Kira-kira gitu Oke. historinya. Baik. Saya juga pernah mencoba bertanya kepada Pak Sofyan, tapi saya nggak dapat jawaban gitu ya. Oke, ini menarik. Saya meng-highlight tadi karena ini keputusan politik begitu, Prof. Artinya Ya. perhitungan di atas kertas, kalkulasinya saat itu seperti Ya, apa, ya, Prof? ya. Jadi gini, taunya kita nggak tahu betul kenapa dipilih. Yang pasti tugas BCG itu ya semacam wasit lah ya. Oke. Ditunjuk oleh Menko Equin, waktu itu deputinya kebetulan saya juga tahu Pak Wahyu, mungkin boleh aja, mungkin udah pensiun ya. Jadi ketika itu ya udah diumumkan Cina menang Baik. berdasarkan, jadi pemerintah tidak membuka kriteria yang terbuka, kita nggak tahu, dan BCG pun kita nggak tahu apakah betul dia memenangkan Cina atau enggak gitu ya. Oke. Bisa jadi Jepang kan kita nggak pernah tahu gitu. Oke, baik. Saya ke Komisi 6 dulu ya, Prof ya. Ini menarik ketika Mas Firnando memang baru begitu di Komisi 6 gitu ya. Tapi saya yakin diskusinya pasti sudah mendalam karena menjadi suatu isu yang saat ini diperbincangkan di publik. Menarik tadi poin-poin disampaikan oleh Prof Harun. Komisi 6 melihat ada yang salah dalam proyek ini sejak awal? Jadi gini, kalau kita bicara sejarah atau ceritanya proyek ini, tentu saya tidak bisa jawab. Mungkin abang-abang di sini yang bisa jawab. Cuman saya menjabat di DPR RI itu kan dari 2004 November. Dan isu ini sebenarnya udah kita tahu, udah lama kita tahu. Bahkan kami pada saat RDP dengan Direktur Utama Kereta Api pun juga Pak Bobi udah menyampaikan bahwa ini time bomb, bom waktu. Gitu. Jadi saya bicara ke depan nih Mbak Fira. Jadi memang hari ini KCIC ini kan bagian dari BUMN, walaupun dia konsorsium dengan China ya, tapi kan ini tanggung jawab negara juga gitu. Nah, saya pastikan bahwa kalau ada apa-apa dengan proyek ini udah pasti bukan pakai APBN. Karena ini dari awal, ini B2B bukan G2G. Jadi ini nggak ada urusan dengan APBN. Jadi masyarakat Itu sudah fix ya? itu fix. Oke. Itu udah pasti dan itu udah nggak akan berubah gitu. Karena ini B2B. Jadi masyarakat hari ini jangan usah khawatir kalau kita pakai APBN, itu satu. Yang kedua, hari ini kita udah ada namanya institusi namanya Danantara. Danantara ini kita buat, saya termasuk dari panja pendirian Danantara. Danantara itu fungsinya adalah holding dari seluruh BUMN, Mbak Elvira. Jadi di sini Danantara bisa melakukan sebuah corporate action yang strategis dan cepat untuk menyelesaikan masalah KCIC ini gitu. Dan kami di Komisi 6 udah bicara dengan Danantara dan Direktur Utama Kereta Api Indonesia, Pak Bobi juga ini udah ada solusi yang akan kita lakukan ini dan pasti itu udah pakai APBN gitu. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, ini udah kita menjadi perhatian kami, kita udah menelusuri ini dengan dalam gitu, dan kita udah insya Allah kita udah ada solusi dalam waktu depan. Dan saya juga udah baca berita juga, kan permasalahannya Mbak Evira ini kan ada dua permasalahan dari KCIC ini. Yang pertama adalah bunganya terlalu besar. Ya. Kenapa bunga terlalu besar? Karena sales kita kecil. Jadi dua hal ini. Pertama bunga terlalu besar sehingga kita tidak bisa bayar bunga. Sales kita hanya 1,5 Penjualan triliun tiketnya juga tidak. setiap tahun. Bunga kita harus bayar 2 triliun dalam satu tahun. Itu kan nggak mungkin dapat gitu. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita harus menekan bunga ini dan kita harus naikkan sales ini gitu. Gimana cara Danantara harus hadir di sini untuk gimana cara solusi ini harus ada. Karena Danantara itu kan holding dari BUMN semua. Dan mereka udah memegang dividen dari seluruh BUMN. Artinya itu kan tidak ada PNM lagi gitu. Jadi ini bukan APBN. Jadi Danantara harus tanggung jawab untuk ini gimana caranya dia memberikan solusi kepada KCIC ini. Oke. Dan dalam RKP yang disampaikan Danantara kepada Komisi 6 kepada kami, ini salah satunya ya membereskan ini. Oke. Dan bukan hanya KCIC Mbak Fira, ada Garuda, ada kata Steel, ada semua yang kita harus bereskan satu persatu gitu. Jadi kalau dari kami masyarakat nggak usah khawatir, kita udah membicarakan ini dengan Danantara, dengan KAI juga gitu. Ini insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita selesaikan gitu. Oke. Selius melihat skema ini apakah menjadi solusi? Iya, kalau kita lihat sebenarnya memang salah satu solusinya adalah dari Danantara dan kita
setuju sama Mas Gendi sebenarnya bahwa ketika KAI ini jadi bagian dari Danantara dan skemanya memang bisnis to bisnis, maka tidak ada campur tangan pemerintah di situ. Nah, kita juga harus melihat bahwa Danantara ini harus profesional, bahwa di sana ketika ada kerugian yang ditanggung sama anggota dari holding Danantara, tentu itu jadi tanggungan dari Danantara sebagai perusahaan induknya. Nah, inilah yang saya lihat sebenarnya solusinya di situ. Oke, tapi ini kesannya seperti kebakaran, kemudian ada pemadam kebakaran dan antara begitu. Ya, Bukan. ya, sebenarnya gini Mbak. Sebenarnya kalau kita lihat tarik lebih jauh, ini kan terkait dengan perencanaan proyek infrastruktur yang memang tidak kredibel. Pertama tidak kredibel kenapa? Karena pembiayaan infrastruktur itu bukan hanya pendanaan ketika membangun saja, tapi juga pembiayaan per tahunnya. Nah, inilah yang memang saya lihat missingnya di dalam proyek di kereta cepat Jakarta-Bandung ini, bahwa di situ ada missing link di situ, kemudian tidak ada kajian yang terkait dengan yang pasti terkait dengan pendanaan berikutnya. Missing link-nya apa dari Selyus? Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya kalau pembiayaan ataupun infrastruktur yang baik, perencanaan infrastruktur yang baik, itu harus dilihat bukan hanya terkait dengan pembangunan saja, tapi pembiayaan per tahunnya seperti apa. Kemudian kita juga melihat mungkin dari Prof Harun itu sudah membuat forecasting permintaannya. Nah, forecasting permintaan itu kan sangat terkait dengan operasional berapa dan sebagainya. Nah, itu yang saya lihat sebenarnya missing link di situ. Dan kita tadi kalau udah kita dengar dari awal itu tidak ada transparansi terkait dengan kajian di situ dan sebagainya. BCG pun kalau saya lihat tuh apakah memang menentukan yang menang siapa atau bahkan kajiannya BCG itu cuman menentukan layak atau tidak gitu. Nah, ini yang belum terbuka sampai sekarang. Oke, ini masih menjadi misteri. Iya. Oke, Mas Agus? Ya, GCG itu hanya untuk mensahkan saja bahwa Cina yang dipilih. Ya kan, dari pada malam itu ketika JICA saya ketemu dengan Deputi Bappenas itu minta supaya tidak diserahkan. Karena dia sudah melakukan studi, tapi diserahkan. Dan itu sudah keputusan Presiden. Ya sudah, dikerjakan. Nah, sekarang yang menjadi missing link tadi, itu adalah dokumen-dokumen pembahasan loan-nya itu tadi, atau hutangnya itu mana. Dokumennya ada. Lalu pada cost overrun juga mana. Sehingga angka yang muncul di media saat ini saya terus terang belum percaya. Karena belum melihat si dokumen ini seperti itu. Kalau di Cina itu tertutup untuk publik. Nah, di sini harus dibuka. Sebetulnya bagaimana sih ini? Nah, kalau itu tidak ada, kita sih debat kusir. Itu aja. Kalau misal saat ini yang beredar tuh 116 triliun. Ya, itu kan nggak jelas. Kalau hitung-hitungan. Kan ini kursnya kan waktu itu mungkin 12.000, 13.000, sekarang 16 dan tanpa hedge gitu, tidak di hedging. Lalu kan ada komponen US dollar, ada komponen yuan. Nah, ini pokoknya dokumen pembahasan, perundingan soal hutang dengan 4 BUMN plus Cina plus dan sebagainya itu harus dibuka. Oke. Yang memimpin negosiasi itu harus membuka kepada publik seperti ini. Baik, Mas Agus, kami awam nih ya. Audiens kami juga awam, penonton mungkin awam gitu. Ini hal yang lumrah tidak sih? Ada missing link, dokumen yang kemudian kita pertanyakan. Kan kalau kita sudah bilang saya cinta kamu, sudah kan? Kalau cerai ya kenapa? Artinya kita pemerintah Indonesia sudah menerima loan. Karena loannya ini bukan hanya kereta cepat, ada komponen lain. Kita sudah terima loan itu, ya sudah kita kerjakan. Sudah tanda tangan, presidennya yang lama tanda tangan, ya sudah. Lalu dicopot, diberikan ke negara lain. Menurut saya tidak sopan itu. Karena tidak ada proses tender itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi ya diserahkan. Nah, artinya ini dicopot dari loan komponen itu kan ada pelabuhan. Macam-macam di situ, di komponen itu. Itu saja. Kalau biasa, ya nggak biasa. Makanya waktu itu saya bilang, ya jangan begitu dong. Sudah sepakat gitu, ya dikerjakan. Ya kan kecuali bukan prestasi misalnya. Kalau tidak ya jangan diberikan begitu kan si Jepang ini sudah membiayai studinya dan sebagainya gitu kan. Lalu diserahkan. Kan kalau nggak salah Prof Harun itu masukkan 64.000 orang per hari kalau saya tidak salah. Mohon dikoreksi. Nah, 64.000 waktu itu saya bilang itu sih semua yang naik mobil di Jagorawi dan naik Parahyangan masuk ke situ. Tapi kan tidak mungkin. Dan harga 200-300 itu sudah membunuh mungkin 3-4 Parahyangan fleet. Yang menjadi favorit teman-teman yang tinggal di Bandung, kerja di Jakarta, ke Gambir, naik itu udah nggak ada sekarang jam 5, harus naik yang bus, dan itu harganya lebih mahal. Nah, ini semua harusnya dikaji dengan antropologi sosial study seperti apa, itu nggak ada.
saat itu tidak ada? Nggak ada. Sampai hari ini saya belum lihat, nggak ada. Oke, baik. Kita kasih kesempatan Bang Andi dulu lah ya untuk komentar. Karena Bang Andi sudah menyampaikan banyak gitu. Ini kan ramai mempertanggungjawabkan siapa kemudian sosoknya. Presidennya Pak Jokowi. Harus berdiri lah. Oh, berdiri gue ya? Oh iya. Jadi Gimana, begini Bang? Vira ya, kalau kita lihat dulu, mestinya kita melihat dari latar belakang dulu. Ini adalah Public Service Obligation, PSO. Yang dimana di situ ada Bukan. Oh, bukan ini bukan PSO, Pak. Mahal Ada ini. Jangan KCIC. jangan dibilang PSO, Bang. Biar dulu ngomong. Tunggu dulu saya selesai dulu. Ya, Dulu udah enggak, mancing-mancing biar gua masyarakat nih. jangan tersesat Tunggu dulu opini dong. juga. Gua selesai dulu, gua kan nggak tegur dulu tadi. Oke, Ya. Kenapa saya bilang Public Service Obligation? Kita lihat ya. Di Jakarta sendiri ya pemakaian untuk kendaraan itu 65 triliun per tahun. Untuk Jakarta sendiri, kalau Jabodetabek udah 100 triliun. Ya, dengan adanya transportasi massal ini kayak LRT, MRT, itu kan mengurangi untuk itu dampaknya. Kalau kita bicara PSO, ya, kita tidak bicara bahwa untung rugi, karena itu obligasi dari pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi dengan kereta cepat, ini kan kalau di Jepang, ya, Jepang ini kan harus menyertakan APBN. Kan permasalahan utama itu. Satu. Yang kedua, tidak ada transportasi transfer teknologi. Ya. Semua harus Shinkansen yang operasi semuanya. Itu permasalahan juga. Nah, yang ketiga, operatornya itu harus Shinkansen. Jadi tidak ada transfer itu. Tapi kalau Cina, ya itu non APBN karena B2B. Kedua, ada transfer teknologi untuk itu. Jadi operatornya itu orang Indonesia, bukan orang dari Cina. Memang awalnya Cina, sekarang semua udah orang Indonesia untuk operator itu. Nah, permasalahan mengenai yang namanya hutang itu keniscayaan. Karena ini adalah program yang jangka panjang, bukan ujuk-ujuk datang. Karena semua bergantung kepada farebox, kepada Keniscayaan tiket. itu maksudnya apa? Ketika awal memang sudah dihitung, ini akan utang segini, Semua sekian. sudah dihitung itu sampai jangka waktu itu, ya kan. Kita mesti lihat juga, kan mestinya kan 2019 itu mulai beroperasi, 3 tahun dari 2016. Ada yang namanya COVID, satu. Ya, kedua, kalau di Cina itu banyak landai. Kalau ke Bandung itu terowongan mesti dibor, ya. Itu ada tambahan. Dan ada lagi 3 tiang yang mesti direkonstruksi ulang. Oke. Itulah yang meningkatkan yang namanya operasional itu. Oke, untuk pertanyaan pembangunan saya itu. adalah ketika utangnya membengkak seperti sekarang, artinya dari awal sudah tahu bahwa akan bebannya seberat ini. Mestinya tuh sudah tahu. Kenapa? Oke. Karena ada COVID ya. Baik. Itu kan perhitungan juga. Tadi juga. COVID 2019. Ya, kan 2019 sampai Oke. 2000 ini kan. Oke. Jelas itu kan 2015. itu nggak bisa kerja sama sekali. Oh, oke, Ya kan? berarti COVID membuat ini dampaknya menjadi lebih buruk. Karena ini Lebih pembahasannya buruk, kalau lebih saya buruk. tidak salah, Tapi kontrak saya sebelum selesai 2014, dulu nih. 2015? Ini mulainya pas 2014-2015, tapi 2014. loan-nya biasanya sudah sebelumnya. Oh, oke. Dan itu dibangun terus lalu berhenti karena COVID. Ya kan itu baru mulai lagi ada cost overrun, gitulah kurang Oke, lebih. oke, baik. Bang Andi Ya, singkat sebelum jadi saya ke Prof. begitu. Agung. Jadi intinya begini. Ini adalah B2B. Ya, jadi tidak ada namanya APBN yang dibebankan untuk pembayaran hutang itu. Memang karena Danantara sebagai pemilik ya dari seluruh BUMN Indonesia itu yang bertanggung jawab. Oke. Jadi ini kalau kita bilang namanya experience curve, ya. Artinya ini baru pertama kali kita ini mendapatkan pembangunan untuk kereta api cepat. Jelas itu pasti ada perhitungan-perhitungan berikutnya. Tapi kalau the next ya sampai Surabaya itu pasti sudah berdasarkan pengalaman itu pasti akan meminimize untuk kos-kos itu. Oke, kita akan bahas itu. Apakah kemudian ini akan dilanjutkan proyeknya ke Surabaya karena memang ada diskusi terkait itu atau dihentikan saja? Usai jeda, tetap bersama kami.